Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin doa dulu. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, yang tidak saya panggil, mohon di-mute dulu ya mikrofonnya. Jadi biar tidak ada suara-suara aneh masuk ke kelas. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Amalia Umara. Hadir. Dwi Susanti. Hadir, Bu. Fadilatun Nisa. Hadir, Bu. Afriska Alfiana. Hadir, Bu. Eni Lestari. Hadir, Bu. Ida Dewi. Hadir, Bu. Alvina Dwi Arianti. Hadir, Bu. Dia Indi Zulfaida. Hadir. Endang Susanti. Hadir, Bu. Dwi Erna Firnanda. Hadir, Bu. Dewi Nur Isnaini. Hadir, Bu. Oke, Cinta Agustina. Hadir, Bu. Dela mana ya? Tadi Dela gabung kok keluar lagi. Ini jaringannya ya, mendung-mendung. Maaf, mungkin koneksinya agak terlambat. Banyak yang keluar masuk. Nah, yang merasa koneksinya agak terganggu, silakan wajahnya nggak dinampakkan, nggak apa-apa. Biar nggak ganggu kalian, nggak keluar masuk nanti. Tapi kalau nggak ada masalah dengan koneksi, biarkan kelihatan wajahnya juga nggak apa-apa. Oke. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bu Vivin Budi Lestari di sini selaku sebagai observer pada pembelajaran kita kali ini yang akan menilai pembelajaran kita mulai dari awal sampai dengan akhir. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Masih sehat? Sehat ya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Semangat? Sehat, alhamdulillah. Semangat, semangat. 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 Semangat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa kalau keluar kemana-mana harus pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Yang merasa berdua, mending nempel enggak apa-apa biar kelihatan. Tapi kalau pakai HP sendiri-sendiri, menjauh ya suaranya biar enggak menggema, biar enggak bandang nek bosone kalian. Oke, masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? Laporan keuangan perusahaan. Oke, laporan keuangan perusahaan jasa. Ada yang masih ingat? Apa itu? Atau kita sudah belajar apa kemarin? Sebutkan nama dan nomor absen seperti biasa. Laporan keuangan jasa. Ya, ada dua. Belajar apa aja? Yang pertama. Belajar keuangan. Oke, Afriska, silakan. Laba rugi. Ya, laporan laba rugi dan laporan apa lagi? Perubahan ekuitas. Iya, dan laporan perubahan ekuitas. Masih ingat ya? Jadi, hari ini kita masih belajar tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Kenapa toh kita harus belajar ini? Karena kemarin kita masih ingat ya, laporan keuangan untuk menilai apa, Cah? Menilai apa? Menilai kinerja perusahaan. Oke, menilai kinerja perusahaan. Jadi untuk kalian besok anak akuntansi yang harapan saya kalian akan membuat suatu usaha atau menjalankan usaha baik kecil ataupun dalam skala besar atau mungkin bisa bekerja dalam sebuah perusahaan. Nah, ketika kalian bekerja atau membuat punya sebuah perusahaan kalian sendiri, kalian bisa buat laporan keuangan untuk kalian sendiri atau
Hal paling kecil dimulai dari ketika kalian dapat uang saku dari orang tua, kalian ada pendapatan dari bisnis online yang sudah kalian jalankan, itu nanti bisa kalian buat pelaporan keuangannya. Jadi setidaknya kalian tahu, oh bisnis saya sudah mendapatkan laba sebesar ini, kinerja keuangan, kinerja perusahaan saya atau bisnis saya itu seberapa gitu. Jadi jangka pendeknya itu untuk menilai, untuk melihat kemampuan perusahaan kalian, bisnis kalian. Jangka panjangnya nanti saya mau kalian jadi entrepreneurship, jadi pengusaha yang bisa membuat laporan keuangannya sendiri sehingga bisa mengembangkan perusahaan kalian. Itu harapan saya ketika kita telah belajar mengenai materi ini. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Siap. Oke, alat tulis sudah disiapkan? Ya. LKPD sudah di-download? Bahan ajar? Ya? Oke, sudah saya share semuanya ya, ada di grup WhatsApp. Silakan yang belum jangan lupa di-download. Oke. Kita mulai dulu. Oh iya, hari ini kita belajarnya tetap seperti kemarin menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada permasalahan yang harus kalian pecahkan, sama seperti kemarin. Permasalahan dari bengkel Teguh Motor. Sebelum itu kita lihat, bentar. Sudah kelihatan? Sudah. Kelihatan jelas apa enggak? Kok lu mumet ya? Jelas. Jelas. Enggak usah suara ya. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti saya harap kalian dapat mengidentifikasi laporan posisi keuangan. Jadi ini lanjutan dari yang kemarin, lanjutan dari laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Yang ketiga, nanti kita belajar mengenai laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis akun-akun yang terkait dalam laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa. Yang ketiga, menganalisis prosedur dalam pembuatan laporan posisi keuangan pada perusahaan jasa. Dan yang keempat, mengidentifikasi laporan arus kas. Tadi saya bilang, membuatnya laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang kelima, menganalisis akun-akun yang terkait dalam laporan arus kas. Yang keenam, menganalisis prosedur dalam pembuatan laporan arus kas. Yang ketujuh, membuat laporan posisi keuangan atau yang di buku kalian yang lama-lama itu namanya menyebutnya neraca, bukan laporan posisi keuangan. Tapi maksudnya sekarang sudah berganti ya, berganti istilah. Kata-kata neraca itu sudah tidak valid lagi, sudah tidak bisa dipakai. Kita gantinya memakai istilah sebagai laporan posisi keuangan. Yang ke-8, membuat laporan arus kas. Kecepatan nggak nih ngomong? Lumayan, oke, lebih pelan-pelan lagi. Ini laporan posisi keuangan. Jadi terdapat 3 komponen. Silakan dicatat dan diamati. Amati PowerPoint berikut ini. Jadi ada 3 dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Ada aset, liability, dan equity, harta, kewajiban, dan modal. Manfaatnya seperti ini, silakan dicatat. Sebagai alat menganalisis finansial untuk melakukan analisis likuiditas dan bisa digunakan sebagai sarana untuk membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Ini untuk laporan posisi keuangannya ada 2 bentuk. Ada 2 bentuk, Kontrol dan Staffel.
Ini bentuk stafel. Maksudnya itu dari atas ke bawah. Oh, maaf, kembali. Oke, ini bentuk kontrol. Yang ini bentuk stafel. Ada yang bisa membedakan antara bentuk kontrol dan stafel? Atau kita buatnya ini gimana ya caranya ya? Ada yang tahu? Silahkan sebutkan kelas, nama kelas, dan nomor absen. Oke, Ca, silakan kalian amati. Ini adalah laporan posisi keuangan bentuk stafel dan ada yang bentuk kontrol. Ada yang tahu kira-kira bedanya apa? Atau ada yang tahu enggak? Ini saya buatnya dari mana? Ada yang ingat? Aktif volunteer kok bisa ketemu K 136.900, piutang 0, perlengkapan 2 juta. Ini dari mana coba? Kita ngambilnya dari mana? Sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Sumbernya untuk buat ini loh. Oke, Saya. silakan Fadila. Itu dari, perkenalkan nama saya Fadila Tunisa Aliza dari kelas 11 akuntansi A. Oke, Fadila. Itu silakan. diperoleh dari kertas kerja. Dari kertas kerja yang sebelah mana? Yang neraca, Bu. Yang kolom neraca yang di atas itu ya. Oke, benar sekali. Jadi, benar kata Fadila tadi, ini ambilnya itu dari kertas kerja sumbernya. Masih ingat toh dulu akun 123 pindah ke kertas kerja neraca, akun 456 pindah ke laba rugi. Ada yang tahu bedanya skontro dan stafel? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silakan. Endang, siapa ini? Endang Susanti. Endang Susanti. Ya, oke, silakan. Perbedaan skontro dan stafel. Kalau skontro bersebelah menyebelah atau kanan kiri, kalau stafel atas dan bawah. Nominalnya sama enggak, Endang? Nominalnya sama ya? Ya. Ya, jadi nominalnya sama, cuma beda letaknya saja antara skontro dan stafel. Ada pertanyaan untuk laporan posisi keuangan? Ada, Bu. Oke, silakan. Silakan, Fadila. Saya mau nanya, itu modalnya kok nggak sama di kertas kerja ya, Bu? Modal Pak Andi ini ya? Ya. Nah, untuk di laporan posisi keuangan, modal ini jangan pakai yang ada di kertas kerja, tapi ambilkan dari laporan posisi perubahan ekuitas yang kemarin di modal akhir. Masih ingat kan? Kan kita buat laba rugi. Hasil dari laba rugi untuk membuat laporan perubahan ekuitas. Nah, hasil dari laporan perubahan ekuitas kita gunakan sebagai dasar untuk mengisi modal di sini di laporan posisi keuangan. Jadi kita pakainya bukan modal yang ada di kertas kerja modal awal itu, enggak. Kita sudah pakai yang terakhir ini. Jelas? Jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum lanjut? Sudah, Bu. Lanjut ya. Sambil dicatat loh ya. Ya, Bu. Kalau punya pertanyaan silakan. Oke, kita sekarang belajar mengenai laporan arus kas. Ingat, dalam laporan arus kas, oh iya, manfaat dulu. Ada 3 aktivitas ya, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ini manfaat laporan arus kas, silakan diamati. Mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, investasi, mengetahui kas yang ada dalam perusahaan dan penerimaan dan serta pengeluaran dana kas pada suatu periode. Nah, iki Cah. Jadi, dalam laporan arus kas itu kita menggolongkan
menjadi 3 aktivitas. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari buku besar yang bagian kas. Kenapa? Karena arus kas, berarti ini hanya kita mencatat pengeluaran atau pembelian dan pendapatan secara tunai. Ingat, cara tunai. Nah, misalkan saya bayar listrik secara tunai, masuk di arus kas? Secara tunai. Kalau kalau saya bayar listrik secara tunai, berarti masuk ke laporan arus kas enggak? Iya. Iya. Kalau saya dapat jasa reparasi secara tunai, masuk? Masuk karena tunai. Misalkan saya beli motor secara kredit, masuk? Tidak. Tidak, karena gak tunai. Misalkan Fadila servis bengkel ke saya tapi ngutang. Maaf ya. Ngutang, jadi bayarnya minggu depan. Masuk arus kas? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai itu secara tunai. Tidak tunai. Intinya arus kas itu pengeluaran atau penerimaan uang secara tunai, per kas saja. Di sini ada 3, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kalau operasi ada hubungannya dengan kegiatan operasi. Ketika saya jual barang, ketika saya dapat pendapatan atau saya beli barang secara tunai yang berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan saya. Kecepatan? Ya. Oke. Iya, Bu. Kalau investasi ini penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang. Kalau saya beli tanah tunai, berarti masuk ke investasi. Laporan arus kas. Iya, laporan arus kas yang aktivitas investasi. Ini nanti silakan kalian googling di internet. Apa bedanya aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Itu nanti kalian diskusikan juga. Ini sebagai dasar untuk pembuatan laporan arus kas. Silakan kalian cari di internet, di berbagai sumber, boleh dari buku, boleh dari internet, terserah kalian. Pokoknya ada 3 aktivitas. Lanjut ya. Iya, Bu. Pendanaan ini intinya berhubungan dengan modal. Oke, ini contohnya laporan arus kas dari bengkel Abdinawa. Jadi ini masih nyambung dengan kasus kita yang kemarin tentang bengkel Abdinawa. Ini tadi maksud saya digolongkan. Kas masuk dari aktivitas operasi. Silakan kalian cari di internet maksudnya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan sih tentang ini laporan arus kas sebelum kita masuk ke permasalahan kita yang sebenarnya. Bu, boleh diulangi tadi sumbernya untuk penggolongan itu dari mana, Bu? Yang ini. Ini kalian lihatnya di buku besar yang kas ya. Buku besar kan ada banyak, itu yang kas lah. Dari yang buku besar kas itu kalian klasifikasikan lagi, kalian golong-golongkan. Oh, iki masuk aktivitas operasi. Oh, iki masuk aktivitas investasi. Oh, yang ini masuknya aktivitas pendanaan. Jadi dari situ, ingat hasilnya harus sama dengan yang ada di neraca. Dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Misalkan saya beli mobil kas tunai, masuk aktivitas apa? Laporan arus kas. Iya, aktivitas apa? Aktivitas. Beli mobil. Apa? Operasi. Kalau operasi itu hubungannya dengan bisnis saya, dengan bengkel saya. Investasi. Kalau investasi itu aset tetap. Saya beli aktiva tetap. Beli mobil, beli tanah, beli peralatan. Kalau pendanaan itu hubungannya dengan modal, pengambilan pribadi, penambahan modal itu. Berarti investasi. Saya beli mobil tadi secara tunai, aktivitas apa? Investasi. Oke. Fadila bayar utang ke saya.
Utang tadi yang apa dia servis di tempat saya. Pendanaan. Pendanaan. Operasi. Iya benar, Oh. operasi. Kan hubungannya ambek bengkelku. Oh iya. Saya beli oli. Saya beli oli. Operasi. Belum selesai. Secara apa dulu? Kas apa? Kredit. Kalau kas masuk operasi, kalau kredit berarti jangan dimasukkan ke sini. Oke? Oke. Ini coba kalian cari di internet tentang data-data ini, tentang klasifikasi laporan arus kas. Iya, Bu. Ini contohnya ya, contoh laporan arus kasnya. Nanti kalian buat ini laporan arus kas sama laporan posisi keuangan, terserah mau bentuk skontrak kah, stafel kah, sama. Lah, ini loh yang perlu ditekankan. Jumlah akhir ini berapa? 136.900. Ya toh? Harus sama dengan yang ada di sini, kas ini. Jenenge laporan arus kas, berarti ini sumbernya dari kas ini. Kalau hasilnya tidak sama, otomatis jawaban kalian salah. Ini, kasnya harus sama antara yang ada di laporan posisi keuangan atau yang ada di kertas kerja dan ada yang di mana tadi hasil dari laporan arus kas itu hasilnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah dalam penghitungan kalian. Coba diteliti lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita masuk ke studi kasus. Ingat kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tadi sudah bilang ya? Pakai problem based learning. Oke. Sudah. Hari ini kita belajarnya menggunakan problem based learning. Silahkan kalian lihat. Kelihatan ini? Kelihatan, Bu. Lah, ini adalah masih lanjutan dengan studi kasus kita yang kemarin. Ini saya menampilkan buku besar dari bengkel Teguh Motor. Ingat Teguh Motor yang ada di depan kuburan dekatnya SMK Purwosari. Nah, kita tetap pakai di sana. Jadi masih nyambung dengan permasalahan yang kita angkat kemarin. Tahu ya bengkel Teguh Motor ya? Tahu. Ini loh ngarepe kuburan, depannya kuburan ya? Pojok. Ya. Ini buku besarnya bengkel Teguh Motor. Masih ingat? Ini untuk membuat apa? Buku besar kas untuk membuat laporan apa? Perubahan ekuitas, posisi keuangan apa arus kas? Buku besar tadi. Arus kas. Iya, pinter. Sopo ki sing muni? Sebutkan nama nomor absen. Siapa? Fadilatun. Oke, Fadilatun. Yang lainnya suaranya mana? Ayolah. Nah, ini laporan perubahan ekuitas. Ini untuk apa? Ayo. Tadi sudah saya ingatkan. Oke. Tadi buku besar ini tadi benar. Sekarang laporan perubahan ekuitas sebagai dasar membuat apa, Cah? Laporan posisi keuangan. Nama dan nomor absen. Siapa sih ngomong mau? Siapa yang bicara ya? Afriska. Oke. Oke, terima kasih Afriska. Ya benar, laporan perubahan ekuitas ini untuk membuat laporan posisi keuangan. Dan kertas kerja ini untuk membuat dasar membuat Laporan ya, laporan posisi keuangan juga benar. Ini nanti yang harus kalian selesaikan. Jadi, studi kasus bengkel Teguh Motor itu harus kalian kerjakan per kelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing yang kemarin sudah dibuat, masih nyambung. Karena ini pandemi, silakan kalian bisa diskusi melalui video call, WhatsApp, grup, terserah kalian. Saya beri waktu kira-kira berapa menit ya? 45 menit cukup? 45 menit?
Cukup ya? Cukup. Terlalu lama? 30? 30? Cuma 2 tok kok. Apa Dinda? Dinda? Oke, lihat saya ya. Fokus. Ada cewek cantik di sini. Oke. 30 menit jadi ya? 30 menit aja lah. Terima kasih. Jadi seperti biasanya, setelah ini silakan kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Tinggal 14 orang ini, yang lainnya terlempar keluar. Oke, silakan kalian diskusi dengan teman kelompoknya mengenai laporan posisi keuangan. Mengenai bengkel Teguh Motor tadi, ini sudah saya siapkan buku besarnya, sudah saya siapkan laporan perubahan ekuitas serta kertas kerjanya. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya per kelompok. Nanti kita hadir lagi 30 menit yang akan datang di kelas ini lagi dan presentasi setiap kelompok. Silahkan, dan kita diskusi apapun kesulitan kalian, silahkan didiskusikan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita out, sebelum keluar dari kelas? Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Silahkan out dulu, nanti kita kembali lagi. Saya akhiri dulu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah siap ya? Sudah selesai semua tugasnya? Diskusinya sudah selesai? Oke. Silahkan, siapa yang mau presentasi? Oke, sebutkan nama dan nomor absen. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oke, silakan. Nama saya Dinda Dewi Sulistiawati. Absen. Sebentar. Yang lainnya di-mute dulu ya, biar enggak suaranya biar enggak bandang. Oke, silakan Dinda, tak mute punya saya. Ya. Langsung presentasi, Bu. Bengkel Teguh Motor, laporan posisi keuangan Desember 2019. Aktiva lancar. Kas 8.880. Piutang usaha 1.100.000. Perlengkapan bengkel 750. Perlengkapan kantor 150. Jumlah aktiva lancar 10.880. Aktiva tetap. Peralatan kantor 600. Peralatan bengkel 3.500.000. Akun penyesuaian peralatan bengkel 300. Jumlah aktiva tetap 3.800.000. Total aktiva 14.680. Kewajiban utang 850. Utang gaji 400. Jumlah kewajiban 1.250. Modal awal Andalas 13.430. Privat Andalas 150. Jumlah kewajiban dan modal 14.680. Sudah, Bu. Oke, ketemunya saldo akhirnya berapa? 14 juta? 14.680. 14.680. Yang lainnya sama? Sama. Sama. Kasnya berapa? Sama, Bu. Sama. Kasnya berapa tadi? 8 juta? 800? 680. Kas. Kasnya
14.680. Itulah yang saldo akhir. Kas. 8 juta berapa tadi? 8 juta? 880. Oh iya, 8.880 lah. Oke, berarti nanti laporan arus kasnya jumlahnya harus 8.880.000. Oke, siapa yang laporan arus kasnya sama seperti itu? Silakan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Diaryanti. Absen 3. Oke. Silakan Alvina. Bengkel Teguh Motor laporan arus kas Desember 2019. Arus kas dari Aktiva Operasi. Penerimaan pendapatan servis 5.750. Penerimaan pendapatan reparasi 600.000. Penerimaan angsuran 900.000. Pengeluaran untuk pembelian perlengkapan bengkel 750. Pengeluaran untuk membayar sewa 3 juta. Pengeluaran untuk membayar gaji 4 juta. 400. 4 juta apa 400? Pengeluaran untuk membayar utang usaha 1.500.000. Pengeluaran untuk membayar listrik 20.000. Pengeluaran untuk pembelian perlengkapan kantor 150. Jumlah 1.430.000. Arus kas dari Aktiva Investasi. Pengeluaran untuk pembelian peralatan bengkel 2 juta. Pengeluaran untuk pembelian perlengkapan kantor 400. Jadi totalnya 2.400.000. Arus kas dari Aktiva pendanaan. Setoran modal pemilik 10 juta. Pengambilan pribadi 150. Totalnya 9.850. Kenaikan kas bersih 8.330. Kas di awal periode kosong. Kas di akhir periode 8.880. Ya, kasih. Oke, terima kasih Alvina. Jadi kas di akhir periode atau kas per 31 Desember 2019 untuk bengkel Abrinawa sebesar Rp8.880.000. Jawabannya ada yang berbeda atau sama semuanya? Ini satu kelas. Sama itu punya saya. Kalau ngomong jangan lupa dinyalakan speakernya. Nanti kalau sudah enggak ngomong baru dimatikan. Oke. Afriska sama? Sama, Bu. Sama, alhamdulillah. Dia ini sama? Sama, Bu. Eni. Sama? Halo? Jaringannya ini. Eni ada kah? Oke. Pelajaran hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah. Silakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Siapa yang mau buat kesimpulan? Sebutkan nama dan nomor absen. Dapat apa ya hari ini? Sebutkan nama dan nomor absen. Seperti biasa. Yang aktif nilainya juga semakin banyak. Yang pasif nilainya juga pasif minim sekali. Tidak ada yang gratis dengan saya. Silakan. Siapa lagi? Ayo. Saya. Oke, Afriska dulu. Oke, silakan Afriska. Absen 2. Ya, silakan. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan laporan arus kas masuk atau kas keluar. Laporan perubahan ekuitas adalah dasar untuk membuat laporan posisi keuangan. Oke. Benar sekali ya. Ada yang mau menambahkan?
Laporan posisi keuangan menyajikan informasi setiap perubahan posisi keuangan yang berupa aset atau harta, liability atau kewajiban, equity atau modal. Arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar perusahaan. Oke, terima kasih Endang. Sudah, ada yang mau nambahin lagi? Yang aktivitas-aktivitas itu loh. Saya, Bu. Oke, silakan. Fadila. Nama saya Fadila Tunisa Aliza dari kelas 11 akuntansi A. Laporan arus kas memiliki 3 aktivitas, yaitu 1. Operasi. Operasi itu adalah uang masuk dan keluar secara tunai yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. 2. Investasi, yaitu pembelian dan penjualan aktiva tetap secara tunai. 3. Pendanaan, yaitu kegiatan pendanaan yang mengakibatkan berubahnya kontribusi modal. Oke, ada 3 aktivitas ya, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah cukup? Benar. Oke, cukup ya. Jadi benar. Sebenarnya laporan keuangan itu ada 4. 2 sudah kita pelajari kemarin mengenai laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Hari ini kita belajar mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan, ingat di buku kertas kerja kolom 1, 2, 3 yang ada di kolom neraca itu pindah ke laporan posisi keuangan. Dengan yang berbeda di sini adalah modal. Modalnya jangan pakai yang ada di kertas kerja, tapi kalian pakai yang ada di hasil dari laporan perubahan ekuitas tadi, modal akhirnya yang di situ kalian masukkan ke laporan posisi keuangan dan harus balance, harus seimbang antara debit maupun kredit. Ada 2 bentuk, kontrol dan stafel, intinya sama, hanya sebelah menyebelah dan atas bawah saja. Untuk laporan posisi keuangan, benar itu menggambarkan arus kas, menggambarkan kas atau kondisi keuangan perusahaan. Jadi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk perusahaan. Di sini ada 3 aktivitas, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan tugasnya yang di LKPD jangan lupa diupload. Saya tunggu paling lambat jam 5 sore, diupload di WhatsApp grup masing-masing. Ada tugas assessment juga, ada pelatihan yang harus kalian kerjakan. Saya tunggu juga paling lambat jam 5 sore. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kita bertemu lagi minggu depan pada materi jurnal penutup pada perusahaan jasa. Habis itu setelah jurnal penutup nanti membuat neraca saldo setelah penutupan. Sampai di sini saya akhiri. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau tidak penting, jangan keluar kemana-mana. Kalau sangat terpaksa untuk keluar, maka jangan lupa pakai masker. Tetap jaga jarak, jaga imunitas, makan makanan yang sehat dan bergizi. Semoga kita berdoa, semoga pandemi ini cepat selesai, sehingga kita bisa bertemu lagi di kelas yang nyata. Gak cuma kelas maya, karena kalau kelas nyata kita bisa bertemu dengan lebih leluasa dan lebih enak lagi. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.